Pertama-tama kita pujikan ucapan syukur, alhamdulillah di siang ini udah siang ini udah pagi lagi ya. Udah siang, udah jam 10 udah siang. Amin. Yang kedua yang saya hormati Ibu Kasih Kemasyarakatan, Ibu Kasih Pemerintahan, Ibu siapa? Rizka Halia. Ibu Rizka. Ntar di ruangan. Iya. Rizka Sinawa Utang. Oh iya. Rizka Mora. Yang saya hormati Bapak Gabinsa, Bapak Sertu Samsul, saya hormati Bapak Enong, Sesepuh. Wah, ada Ikut sini. Luar biasa, berdiri dulu. Luar biasa, luar biasa. Diri. Berdiri dulu dong. Taruh. Nah, gitu. Senior ini ikut jadi peserta ini. Ini dia ketuaan. Iya. Buat mantau kali Pak, mantau. Terus Bu siapa? Bu Niki kasih apa? Kasih ya? Kasih dong. Memang dari dulu saya kasih ya. Ya, maaf bercanda ya. Mungkin ini saya ini materi dasar. Terus saya sampaikan mungkin sekitar kurang lebih 30 menit. Nanti istirahat, dilanjutkan kedua sama Pak Samsul. Nanti istirahat dulu, ngopi dulu, karena kalau dimasukin terus juga susah ya. Mendingan kita santai sedikit tapi masuk ya, daripada banyak semua Hancur. ya hancur ya. Kita juga nanti ya, dasar-dasar aja yang ada di kehidupan kita pelajari bersama-sama. Saya juga bukan menggurui, cuman sama-sama belajar lah, sama-sama mengingatkan. Kadang-kadang saya juga udah dimasukin, diajarin terus ya yang nempel lah ya sama aja gitu. Sebagian hilang. Sebagian besar kita belajar di lapangan materi ini. Pertama kita ada yang hadir ini kan gabungan ya dari Linmas, Pokdar, Satlankar berapa ini? Pak Henok ya? Iya. Berdua. 6. Satlankar, relawan kebakaran. Terus dari security, satpam ya, satuan pengamanan. Ya itu semuanya sebenarnya sama semua termasuk saya, sama kita. Kesamaannya yaitu sama-sama bertugas di bidang keamanan. Ya, kita bawahi kita semua samanya di mana bertugas atau bekerja bidang keamanan. Perbedaannya mungkin sedikit kalau kita emang udah terdaftar di pemerintahan, ada dididik secara khusus di pemerintahan dan di daftar ada. Karena Linmas juga makanya jadi Linmas, jadi Pokdar, jadi security itu juga harus terdaftar, harus diakui dan terdaftar. Gak bisa sembarangan orang, asal orang jadi Linmas, jadi Pokdar, jadi security, nggak bisa. Karena nanti hubungannya dengan kewenangan dengan hak asasi seseorang. Ya, ini udah mulai masuk materi, di mana kita saat ini kehidupan kita demokrasi ini sangat sensitif dengan bidang hak asasi, dengan bidang keamanan. Misalkan contoh saya kasih contoh, ada keributan rumah tangga, apa anak digebukin, apa istri digebukin. Nah itu kan nggak bisa sembarangan orang ikut campur di situ, nggak bisa. Nanti orang yang berantem juga, siapa lo ikut campur urusan saya, kan gitu. Nah makanya di sini ada dibilang ada yang petugas yang diakui
ya termasuk Linmas, Pokdan, sama Satlakar, sama security. Nanti saya ini lagi diakuinya di mana, nanti kita jelaskan satu-satu. Saya nurusin contoh tadi lagi. Nah yang tadi berantem itu dalam rumah tangga itu kan nggak bisa sembarangan. Di situ yang bisa, yang boleh siapa aja. Nah kalau sembarangan orang ikut campur, yang punya urusan bisa nuntut. Kamu ikut campur urusan saya bisa ngelapor di bidang tidak menyenangkan, dipiring tindak pidana ringan, tuduhan tidak menyenangkan, karena ya kamu ikut campur urusan keluarga saya. Nah, itu. Nah makanya biar kita nggak niat baik kita nggak jadi bermasalah buat kita, di sini kita ikutin aturannya itu yang siapa yang bisa menangani atau dikasih kewenangan mengurusin keamanan itu. Jadi kalaupun nanti dilihat kondisinya, walaupun kita udah terdaftar, udah jadi petugas, bisa aja tetap kita salah, karena emang di situ melaksanakan tugas juga ada aturannya, ada batasannya. Ya kita di sini harus sama-sama tahu, karena kita tahu sendiri di lingkungan sini 40-60% itu udah ada pendatang, udah bermacam orang dari Sabang sampai Merauke ada orang itu. Kita nggak ngerti sifat kebiasaan mereka itu. Kadang-kadang yang kecil dijadikan gede, yang gede dijadiin kecil. Menurut kita gede, menurut dia kecil. Nah kalau Bu Siska mah mau yang gede. Ya kadang-kadang urusannya begitu. Jadi kita dikasih kewenangan buat Linmas ini juga ada aturannya siapa yang boleh menjadi Linmas. Pengertian Linmas. Ini pengertian yang materi kemarin apa yang disampaikan kira-kira? Kita nanti aja karena waktunya lumayan panjang. Ada yang masih nempel? Oh, berarti sama. Tugas pokok. Pengertian Linmas. Belum apa? Pengertiannya, tugasnya. Ya apa-apa, biar ini kita ulang lagi lah, nggak apa-apa ulang-ulang kita ya. Iya, memang kita ini ya separuh formalitas, tapi kan alangkah baiknya kalau benar-benar kita lakukan kita bisa ambil ya. Ya saya ulang aja biar mudah-mudahan ada yang nempel ya. Kalau kemarin masih 12, sekarang nempel dikit ya. Ini apa? Ya karena sama, saya juga udah susah, udah usia beda dengan anak-anak. Kita itu harus beberapa kali dipoles baru kelihatan warnanya. Kalau sekali masih utuh. Ya. Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali, kan? Adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat. Jadi tadi saya ulang yang awal dan diakui. Ya, jadi biar Linmas itu benar diakui, benar dikasih kewenangan sama pemerintah, sama masyarakat. Jadi Linmas itu harus punya keterampilan, pengetahuan di bidang keamanan. Harus nanti biar dilatih, diakui, nah baru bisa melaksanakan tugas. Jadi ya asal-asalan itu teorinya. Kalau sekarang yang penting ada aja dulu ya, belajar sambil berjalan. Ya, jadi Linmas itu masyarakat yang disiapkan Bapak Sunardi disiapkan nih. Jadi Linmas sudah siap. Nah sekarang tahapnya dibekali. Berarti Pak Sunardi ini udah
diakui karena udah disiapkan dan dibekali, diakui itu udah legalitasnya, kewenangannya udah bisa dijalankan. Istilah Linmas yang merupakan singkatan dari pelindungan masyarakat. Jadi Linmas itu istilah singkatnya pelindung masyarakat. Setelah mengalami perkembangan, nah itu tadi kita kan harus hidup sesuai dengan zamannya. Zaman Pak Harto, zaman otoriter, zaman Pak Harto zaman otoriter. Kalau sekarang zaman Pak Jokowi zaman demokrasi, dari mulai Pak SBY zaman demokrasi. Zaman demokrasi itu kalau dijabarkan panjang lagi, zaman otoriter panjang lagi. Yang penting kita sekarang ada di zaman demokrasi. Demokrasi itu yang penting, yang menonjol itu yaitu kebebasan. Itu masyarakat itu sangat bebas. Kadang-kadang kita ada aturan juga, penegak aturan itu nggak sanggup melaksanakannya karena keterbatasan tenaga, keterbatasan dana, biaya, nggak bisa kita membatasi hak-hak orang atau kelompok yang berkepentingan itu. Ya, bukannya kita diam aja, bukannya nggak dikasih hukum, karena emang keterbatasan. Nanti kayak tadi yang ITE itu, yang undang-undang ITE. Undang-undang ITE ini yang dasarnya yang setahu saya kasih ini juga ke rekan-rekan, ke bapak-bapak. Yang paling utama undang-undang ITE itu ada korban. Salah satu contoh misalkan tadi Pak Heru, kelihatan namanya siapa? Pak Anton, maaf. Bukan Heru. Tidak ada namanya. Pak Anton tadi dapat share dari WA, katanya kita sedang. Yang paling penting Pak, yang paling penting kita ketahui itu, kita nyebarkan berita yang gak jelas ke orang lain baca, dia sebarkan lagi. Hukum itu nanti tergantung kewenangan penyidik itu polisi ya, polisi tahunya misalkan Pak Anton yang nyebarkan, padahal yang nyebarkan pertama kan bukan Pak Anton, yang nyebarkan pertama susah dicari, Pak Anton gampang dicari dan diambil bukti, nah Pak Anton yang dibawa. Nah itu yang wajib kita biar kita hati-hati, makanya hati-hati. Kita saya cuma nyebarkan dari orang lain Pak, orang lain itu susah dicari, itu bukannya polisi asal, tapi emang udah kewenangannya polisi penyidik. Itu yang gampang aja dulu, kalau yang lain nanti diproses lagi, dan paling penting lagi harus ada korban, ada yang lapor. Kalau yang kita sebarkan itu bohong, terus nggak ada yang merasa dirugikan, ya aman. Cuma kalau ada yang merasa dirugikan, nah mau nggak mau kan yang dirugikan dulu ngelapor, Pak saya saya merasa rugi dengan berita ini, laporan ini, yang adanya sumber dari sini, ini dari sini. Polisi itu penyidik pertama ya menelusuri dari sini ke Pak Anton. Pertama dari Pak Suhardi dari Pak Anton. Pak Anton ini kesininya dari siapa, tahu orang mana, itu nggak dicari, dicarinya nanti. Sementara yang ada dulu itu hak kewenangan penyidik, yang ada aja dulu, yang gampang dulu, yang bisa diproses karena waktu dan biaya. Mungkin dengan alasan kalau nyari yang utama perlu waktu, perlu misalkan adanya di Lampung kan perlu biaya, perlu ongkos. Ya itu makanya kita hati-hati, kita lihat berita kira-kira ini merugikan orang lain enggak, nggak usah di-share kalau merugikan. Ya kalau semacam ini merugikan negara, jangan ini juga, jangan bergerak pemerintah. Nanti dari pihak pemerintah ada yang menuntut, bisa ada. Jadi kita hati-hati kalau belum tahu persis
analisis itu benar apa enggaknya. Ya, kalau kecuali kalau berita-berita bagus ya nggak ada yang dirugikan. Kalau berita jelek kita hati-hati. Kalau lagi siang kita cuman ngirim doang, tahunya kita yang diambil kan, itu ITE. Ya. Terus mau jadi kesana kita. Balik lagi ke Linmas. Istirahat dulu. Lanjut. Masih siang. Ini kan pengertian Linmas ya, sekarang tugasnya. Tugas pokok Linmas. Ya kita bicaranya Linmas aja ya, karena kita anggap Bokdar, Datar, ini kita anggap sama semua dari bidang keamanan tugasnya. Ini tugas Linmas, mengumpulkan dan menganalisa data informasi satuan perlindungan. Kok ada di sini? Tugas Linmas mengumpulkan data dan menganalisa data apa? Oh gini kali ya. Jadi kalau kita ini kan ada tugas. Jadi tugas Linmas kalau ada kejadian datang ke tempat. Yang pertama mengumpulkan data dan menganalisis data, informasi. Ya. Data. Jadi kejadian, misalkan ada kebakaran, datang, ya itu. Kalau prinsip penyidikan itu tiga, satu yang perlu diingat, ya ingat terus. Jadi diingat si Adi demen babi, itu singkatan dari siapa nih yang kebakaran, orangnya di mana di RT berapa, di kampung apa, si Adi siapa, di mana, dengan siapa mungkin di situ. Kalau kebakaran apa satu rumah apa yang lain ada. Si Abi demen babi. Nah baru kita proses pengamanan. Tapi kalau singkatan juga terlalu ribet ya. Udah yang perlu kita ketahui kalau ada kejadian ini aja, siapa di mana gitu, harus jelas ya, siapa dan di mana. Itunya buat datanya aja. Nah ini kayaknya terlalu dalam ini. Nah ini anggaran rumah tangga ya, dasar hukum Linmas. Dasar hukum Linmas kita dilindungi, diatur di kemarin dibilang ya, apa itu? Peraturan dalam negeri, peraturan Mendagri Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2009 memiliki unsurnya. Jadi kita Linmas itu, kata saya biar ada legalitasnya, jadi sudah diatur oleh peraturan Mendagri. Kalau Bokdar ada di Skep Kapolri, ya Bokdar ada di Skep Kapolri, dikasih kewenangan untuk keamanan, membantu polisi dalam bidang keamanan. Linmas dari Mendagri ada, jadi jangan khawatir, ini di backup oleh hukum. Sekarang ke penanganan kita tugas sehari-hari mengenai Linmas. Tadi udah ada satu contoh yang
kita ngurusin yang berantem. Yang kita perlu ketahui jenis tindak pidana itu, tindak pidana atau pelanggaran. Pelanggaran sama tindak pidana beda. Pelanggaran sama tindak pidana atau kejahatan, tindak pidana itu kejahatan, beda. Kalau pelanggaran itu dia menyalahi aturan-aturan yang sudah ada, namanya itu pelanggaran. Ya. Misalkan naik motor tanpa spion, tanpa helm, itu pelanggaran. Itu pelanggaran. Ya, jangan dibilang pelanggar hukum. Apa namanya? Ya, emang pelanggaran hukum perdata. Itu namanya pelanggaran. Kalau pelanggaran itu sanksinya berupa denda. Pelanggaran itu kayak di perda pelanggaran mendirikan warung di pinggir jalan kaki lima itu melanggar. Buang sampah kali itu pelanggaran, aturannya nggak boleh. Nah, cuma itu kita buat menegakkan itu karena kekurangan personil sama biaya kita belum mampu. Sebenarnya pelanggaran itu kita lihat di mana-mana ada pelanggaran banyak itu. Nah, kalau hukum pidana itu tindakan yang melanggar hukum, yang merugikan orang, melanggar hukum. Itu juga banyak jenisnya. Perlu kita ketahui karena di lingkungan, di kehidupan kita sehari-hari apa aja, jangan sampai kita juga karena nggak tahu jadi rugi. Tindak pidana itu ada pipiring, tindak pidana ringan, ada tindak pidana berat, ada tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, narkotika, psikotrika, tindak pidana pornografi, banyak ya. Kita kalau bahas satu-satu kan selesai ya. Berarti kita di lingkungan kita secara garis besarnya yang dipiring, yang kita bisa dituntut oleh orang, kita bisa dimasukin penjara, dituntut oleh orang. Yang kecil-kecil, jangan menganggap kalau mencemarkan nama baik itu emang dipiring, tapi itu bisa diproses hukum, bisa dihukum, bisa dipenjara. Beda dengan pelanggaran yang tadi, yang nggak pakai spion, nggak pakai helm, beda. Buang sampah itu nggak bisa dihukum, nggak bisa di-share. Kalau pencemaran nama baik, memfitnah itu bisa ada, walaupun itu cuma 3 bulan hukumannya dipiring, tapi bisa di penjara. Kalau masih proses memang belum bisa ditahan, tapi kalau udah sidang bisa dipenjara, ya dipiring. Ya itu pencemaran nama baik, bisa lewat media, bisa langsung dari omongan. Terus yang kayak kehidupan sehari-hari di rumah, di lingkungan, kita misalkan menganggap pagar orang itu ini bikin ribet aja, lewat susah. Ditulis itu juga nggak boleh, ditulis atau dicoret itu dirusak. Kalau dirusak malah lebih berat kerusakan. Itu yang sebaiknya memang lebih baik dianjurkan, dimusyawarahkan, diomongkan dulu, jangan langsung bertindak. Kadang kalau mau dicoret-coret, kalau mau dibikin kotoran atau apa, dikasih kotoran, lebih baik diomongkan aja dulu. Karena tindakan ini harus dimusyawarahin. Karena tindakan itu bisa diproses. Gak taunya yang punya rumah orang ini, orang ya dia sendiri orang kejaksaan atau orang ini kan orang baru, nggak ngerti kita siapa tinggal di sini kan. Tahu-tahu kita dikasih ada undangan di rumah kita buat penyidikan. Kan ada penyidikan itu ada tahapnya, panggilan, undangan saksi. Kalau panggilan itu udah mengarah ke tersangka, bisa diinterogasi dulu, ditanya dulu, undangan dulu, terus panggilan. Itu yang kita perlu waspadai. Makanya kita sebelum apa-apa periksa dulu siapa dia, menghindari itu.
Udah jam berapa, Bu? Setengah 11. Udah lewat. Om. Masih panjang ya. Om, lanjut. Break. Break dulu, saya juga yang diomongin. Bilang ya. Santai, Itu dasarnya santai. dulu tadi ya. Ya. Iya, dasarnya apa tadi dasarnya? Saya aja yang mau lupa. Ya, dasar hukum Linmas ya ada di Mendagri kalau ditanya. Bokar ada di Siap Kapolri. Kalau Satlatan ada di Perda, ada Depok Perda. Itu buat dasar hukum. Kalau nanti ada orang ada anak nanya, Bapak, ini Linmas apa dasar hukumnya? Apa? Kalau dasar hukum nggak bisa dikatakan. Apa ininya? Tanda apalah legalitasnya? Ya itu ya. Status ya. Status. Terus tadi apa tadi? Penanganan ya. Ada yang nempel nggak? Atau enggak? Ini tanya jawab aja dulu dah. Ada yang tanyakan dulu? Nah, inti piring itu tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan. Itu tindak pidana. Tadi beda dengan pelanggaran. Ada lagi? Ada lagi? Nanya aja perwakilan. Perwakilan. Iya, sambil ngobrol aja biar gak tegang. Biar masuk. Dedi biasanya banyak nanya, Dedi. Masalah ITE itu ITE tadi udah di ITE itu undang-undang teknologi ITE media sosial. Di lapangan gerak penanganan. Pak Yan, saya mau nanya Pak Yan. Iya. Pokoknya saya dapat maling nih. Ya. Maling itu masuk rumah saya. Iya. Kejar-kejar sama warga. Kan saya udah tahan. Tapi dia masih pengen mengumpul maling itu selalu udah dikayak sama dia. Iya. Itu gimana? Kalau saya lepasin kan saya tahan. Kalau bisa diajar kita. Bapak, kalau dia mati di rumah kita, tangkap. Makanya saya tanya Pak Yan, gimana kira-kira Iya. penanganannya begitu. Ya, Pak Yan lagi, ya. nggak usah Bapak, nggak usah lindungi maling, nggak usah lindungi Bapak, cukup bilang aja. Yang penting Bapak udah ngomong kenceng di situ. Segala sesuatu tanggung jawab masing-masing. Nanti yang ngumpulin maling itu juga bisa diproses penganiayaan. Nafsu orang ada Pak. Nanti Bapak melindungi dia malah Bapak dipukulin kan? Bapak teriakin aja, yang penting Bapak udah ngasih peringatan ke warga. Segala sesuatu tanggung jawab masing-masing. Ya. Nah, jadi udah dikasih tahu. Nanti kalaupun Bapak dipanggil jadi saksi, kan saya udah kasih tahu. Kalau mukulin itu, walaupun itu maling nggak boleh dipukulin. Tetap terpisah. Itu memang maling kalau dipukul ya dia juga malah lebih berat itu kan hukuman memukul daripada nyolong ya. Kalau maling itu paling tinggi 2 tahun hukumannya pencurian itu. Entah itu curi apa. Ya. Kalau pemukulan itu dibagi 3, sedang, berat, ringan. Kalau pemukulan. Kalau yang spontan nggak direncanakan, kalau itu terus lukanya juga nggak berat, itu ringan. Kalau sampai berdarah, orang itu berdarah ya. Kalau pemukul nggak ada darahnya itu bisa dibilang penganiayaan ringan. Kalau sampai berdarah dan yang sedang. Kalau orang yang berat itu yang gimana? Orang itu sampai terganggu aktivitasnya. Misalkan mulut, dia itu ngunyah makan jadi terganggu. Nah itu berat, mulutnya sobek, makan dia jadi susah.
termasuk pelihara berat. Bukan orang yang udah gak berdaya, ya sama sih yang gak berdaya juga yang gak bisa gerak dipukulin itu juga berat. Cuman ada lagi itu yang termasuk berat itu yaitu tangannya patah, dia mau megang sesuatu nggak bisa mengangkat, itu masuk berat. Ya bukan cuman yang orang udah tergeletak aja. Ya, sebenarnya hati-hati. Nah, ringan itu 3 tahun, berat 5 tahun, sedang 5 tahun, berat itu sampai 8 tahun, maling cuma 2 tahun. Ya, jadi dikasih tahu aja Pak RT. Nanti kalau kamu dituntut, maling itu juga kadang-kadang waspada, ada kelompoknya. Iya, nanti dia kayak debt collector itu, emang mancing-mancing kan biar emosi yang ditagih, ntar yang ditagih mukul bikin laporan dia. Ya, yang udah pernah begitu. Debt collector itu apa? Bank keliling itu ada kelompoknya, nanti temennya yang maju-maju disuruh nuntut. Dulu itu kejadian di sini di Gang Dura apa itu? Gang Sepi. Iya, nagih 150.000, jadi bayar 15 juta. Ujung-ujungnya kan ngajak damai. Ya udah kalau nggak mau diproses kita damai, saya minta pengobatan 15 juta, dikasih. Padahal tadi utangnya cuma 150. Untung dia. Iya, dipancing gitu. Biar Bang Keliling ngomongnya nggak enak. Yang punya rumah terpancing, kesal, dipukul, bawa golok, dipukul terus bawa golok kan, dilaporin ke polsek. Nah, jadi di polsek ya udah damai aja 15 juta. Nah, matiin langsung ya, itu juga pelakunya dihukum mati juga. Serba salah. Nah, itu dari berarti dikasih tahu aja semuanya tanggung jawab masing-masing, kamu bisa dituntut hukum kasih gitu. Kalau udah dikasih tahu begitu dia masih mukul, ya udah biarin, ntar resiko dia. Ya, daripada nanti RT ngelindungi RT dipukulin warga ya. Nah, Gua belur. jadi terus kita juga kalau kan zamannya demokrasi, kita nuduh orang pencuri itu harus cukup bukti dan saksi. Bukti saksi itu harus cukup, karena kita mau menuntut itu mau memenjarakan seseorang. Kita mau memenjarakan seseorang, mau menghukum seseorang, harus pasti dulu salahnya apa. Kita nggak asal nuduh orang, mau menjarakan orang, nuduh orang tanpa kejelasan, hanya sepintas. Buat Bapak Limas juga itu kan ya, kita kalau ngamanin ya kalau kita sekedar ngamanin aja, kalau tuduhannya ya ngamanin orang nih dibilang kata orang ini pencuri. Cuma kalau kita belum lihat barang bukti yang dicuri sama korbannya siapa, jangan dulu bilang pencuri. Nama saya ngamanin aja ini apa, mengganggu ketertiban ya. Terduga, kalau terduga boleh, diduga mencuri boleh, jangan ini maling ya. Kemarin juga lagi vaksin tuh saya repot juga itu. Ini lagi acara di sini, ada motor kejar-kejar debt collector. Tadi dia minta perlindungan ke pos-pos, motor gede, motor GBR atau kayaknya sih di sekolahin kali. Enggak, dia lapor sini, lapor mau dia, ada kapolsek kali. Pak, saya dikejar debt collector, padahal saya nggak punya salah, Pak. Dikejar rampok, apa namanya? Begal, begal katanya. Begal apa? Masa begal siap-siap? Iya Pak, itu katanya debt collector, gayanya kayak begal. Nah, emang kamu nggak punya salah? Enggak, saya jalan biasa. Kredit motor nggak kredit, enggak, udah lunas. Kredit tapi nggak ada tunggakan. Pak Kapolsek di situ kan udah kesel, lagi vaksin gitu. Langsung didatengin itunya, lesingnya datengin, barang-barang lesing kamu. Taunya di lesing dia tunggakan ada, apa ada. Lah kalau kita keburu emosi sama lesing, karena dengerin orang ini bilang nggak punya tunggakan, ya kan? Kalau kita keburu marah sama debt collector itu, keburu kasar, ya kita dituntut. Karena kenyataannya bocah itu punya tunggakan, ya, jadi kita jangan langsung percaya omongan orang, walaupun itu orang kayak orang
korban gitu, kayak orang. Iya. Kita awal-awal halus pegangan praduga nggak bersalah, praduga nggak bersalah. Nggak apa-apa kalau itu apa namanya terduga. Supaya ya, tapi ya kalau di lingkungan kan disesuaikan ya. Jadi jangan dihalau aja, jangan. Ya, kalau mau dia bawa itu Kalau kayu. kan main muslim bayar kesalahan. Iya. Terus kan kalau orang itu dibilang mencuri itu kalau udah megang barang, udah mindahin barang ini di sini, udah saya bawa keluar, itu baru bilang mencuri. Kalau orang baru masuk rumah, belum ngambil apa-apa, masuk halaman, belum bilang pencuri. Ya, itu harus kita hilangin. Ya, sama masuk rumah orang. Sama aja. Kalau masuk rumah itu baru tidak menyenangkan. Kalau dia masuk rumahnya membawa jendela, nah itu baru pengerusakan. Buat pencuri, beda-beda. Dia masuk rumah, merusak jendela, itu pengerusakan rumah. Padahal niatnya mau nyolong, percobaan pencurian. Tapi yang lebih berat pengerusakan. Tuh. Kalau dia udah ngambil barang sesuatu, dia bawa. Kalau baru megang doang, belum dipindahin, belum dibilang mencuri. Itu kita di situ saksinya kan yang sangat susah. Tapi kan alhamdulillah kalau di sini mah maling kalau dari polisi ngaku. Kalau di Wadah susah kan. Iya. Kalau udah ngaku, walaupun saksi agak kurang ya bisa diproses. Karena kita berat tuh ngajuin. Kita proses penyidikan di reskrim, ajukan ke kejaksaan. Itu kejaksaan itu harus detail banget. Saksinya harus benar-benar pas ini. Kalau nggak bisa dibalikin. Kerjaannya polisi lagi itu harus lengkapin, diperpanjang lagi tahanannya itu 20 hari. Itu biaya lagi. Di kejaksaan udah masuk, udah di ACC istilahnya. Dimasukin jadwal sidang di pengadilan. Ngantri lagi. Itu nyurusin satu kasus itu susah banget, belum selesai kan ngantri di pengadilan. Kalau pengen cepat ya kasih pelicin, biar cepat di sidang cepat selesai. Gitu. Makanya kalau ada permasalahan yang pidana-pidana kecil dipiring, mendingan kita sama-sama musyawarahin tapi jangan memaksa. Dimusyawarahin, dibujuk. Karena kita kalau bisa menyelesaikan satu masalah, wah lumayan kita bisa menghemat walaupun nggak ada yang tahu, nggak ada yang peduli. Padahal kita setelah menyelesaikan satu masalah itu buat negara pemerintah itu besar. Itunya pengabdiannya lah. Iya, karena di polisi dia diproses 20 hari, kalau nggak selesai perpanjang lagi sampai 3 kali 20 hari. 20 hari kali 3 kan sampai sebulan setengah. Itu kan makan dia di situ dikasih dari biaya makan diproses. Belum nanti dia di kejaksaan kasih makan lagi, bisa lagi, biaya negara lagi. Di sidang ada biaya walaupun kecil. Udah sidang divonis, di rutan biaya lagi. Pemerintah semua itu ngeluarin itu. Kalau kita bisa selesaikan di sini nggak nyampe pengadilan, ya pemerintah beruntung. Ya walaupun kita berbuat begitu nggak ada yang tahu ya biarin aja lah. Siaran keluargaan. Di polisi kan kasih makan ikan asin doang, Pak. Iya. Kita kalau udah jelas itu kan Pak udah masuk rumah, udah udah katanya sering, katanya gitu, udah emang kelakuannya gak benar. Tapi kita nggak bisa langsung vonis dia pencuri. Nggak bisa kita langsung vonis dia pencuri kalau dia belum benar-benar ngambil barang sama ada saksinya. Harus hati-hati karena dia kalau dipaksain juga nanti di sidang nggak diterima. Udah 30 menit. Ya. Kopi. Ada lagi lah mendingan pertanyaan begitu, jadi saya kebuka gitu. Lihat ini juga kayaknya banyak. Tanya lagi. Udah 30 menit istirahat dulu ya. Kopi.
Ngopi bayar dewek. Istirahat di sini apa di bawah? Ngopi. Nanti pasang dulu di sini. Dia langsung lanjut. Mungkin dari kemarin saya barusan saya membayangkan ya, saya cuma menangkapkan sedikit aja lah ya, saya nggak ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dari Allah SWT, selawat dan salam mari kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua ini menjadi umatnya bisa dimasukkan ke surganya Allah SWT. Amin. Yang kami hormati Bapak Lurah Ratu Jaya, Bapak Bambang Sugiarto SE. Yang kami hormati Sekretaris Kelurahan Ratu Jaya, Bapak Jayati. Yang kami hormati Kasih Pemerintahan Ibu Rizka beserta jajarannya di Kelurahan Ratu Jaya. Dan sebelumnya kami mengucapkan minta maaf ya. Harus kita minta maaf Pak. Kita sama-sama manusia harus minta maaf. Kenapa? Tidak luput dari salah kita ini. Ya mungkin dari pagi tadi kita berikan materi dengan nada saya yang kasar, teriak-teriak tadi. Bukan kita buta-buta Pak. Mungkin tidak dari bawaan saya itu. Biar kita semangat kan gitu Pak. Memang materi tadi yang kami berikan tadi itu Pak, memang sepele tapi maknanya sangat banyak Pak. Kita amati dan kita lihat langsung di lapangan, itu cuma materi dasar aja, itu udah banyak yang mohon maaf tidak sempurna kan. Kalau ingin sempurna itu bisa 2 minggu 3 minggu Pak, baru bisa terlatih. Ya kita wajar, terutama faktor umur Pak, faktor umur. Kita ini kan sama-sama udah berumah tangga, kita sama-sama punya anak. Nah takutnya nanti anak kita menanyakan, Pak tolong ajarin PBB, hadap kanan gimana Pak, sikap sempurna yang benar gimana Pak. Jadi kalau anak sendiri yang nanya kan repot nanti, apalagi memberikan di depan orang banyak. Tapi kalau sudah terlatih, insya Allah apapun perintahnya tetap kita laksanakan. Ya, kami ini belajar juga Pak dulu, karena kita dididik dan terlatih. Kami dan Pak Ian ini ya insya Allah bisa di lapangan. Dan materi itu bukan itu aja, banyak materinya Pak. Baik berjalan, baik periksa kerapian, itu banyak. Ya, sambil berlanjut aja nanti Pak hal-hal masyarakat gitu, karena ini cuma 2 hari bersekaya, itu setahun sekali. Ya kalau tiap bulan enak Pak, ya kan? Ya, dapat snack, dapat makan siang, ya kan? Dapat apel gitu. Ya gitu aja Pak ya. Jadi masalah Satlinmas ini kan keamanan, baik security, baik Kodam Kamtibmas, Satlakat, itu dalam lingkup keamanan. Keamanan itu keamanan, ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat. Ya, khususnya masyarakat mana? Ratu Jaya. Dan umumnya bisa keluar kan? Tapi yang diutamakan Ratu Jaya karena wilayah. Setiap kelurahan itu ada Linmas, Kodam Kamtibmas, Satlakat, security itu ada. Setiap kelurahan, setiap wilayah. Tapi fungsi untuk bertindaknya yaitu di wilayah kita masing-masing. Semuanya di Pondok Jaya ada kejadian, tahu Linmas kita wah lagi silaturahim di sana, kita nggak punya hak.
itu wilayah masing-masing. Biar Linmas sana yang menangani, baik Kodar Kamtibmas sana yang menangani. Kita cukup melihat aja, mungkin memantau, cuma sebatas memberikan laporan, mungkin ke Polsek atau ke Kolamel, kan begitu. Karena di situ udah ada wilayah masing-masing. Bila ada kejadian, kita nggak usah kita pahlawan, jangan. Takutnya apa? Kita akan nanti terjerumus sendiri. Kita jaga diri, keamanan masing-masing dan keselamatan masing-masing. Kita melihat ke belakang, oh ya kita punya keluarga. Yang penting tidak ke diri kita sendiri. Contoh, banyak Pak Parti, ada kejadian, tadi udah diulas sama Pak Ian kan, masalah maling, ada keributan. Contoh tahun berapa itu Pak Parti yang anak Butawuran RW 5 sama RW 6 itu masih RW-nya almarhum Sarbini ya? Itu dua rombongan Pak, yang satu keluar dari gang masjid, yang satu dari Gandaria. Ketemulah saya sama Pak Parti itu, dan ini Butawuran kan, Pak Parti sendiri. Saya kawal Pak. Saya kawal apa? Diarahkan dengan persuasif Pak. Persuasif sama saya. Kita ayomi, kita bimbing warga kita ini yang masih tanggung-tanggung itu. Alhamdulillah, mungkin dengan diayomi, dengan dibimbing sama kita ini masih ada almarhum itu. Yang RW 5 pulang, yang RW 6 kumpul di rumahnya almarhum di musola itu. Nah, sampai di situ saya kasih motivasi semangat dan kita arahkan di situ. Ya alhamdulillah kesininya tidak ada keributan dan saya kasih penekanan. Jangan sempat istilahnya nanti ada keributan kita pegang menghantam. Nah, jangan, nanti yang dipukul itu akan berbalik nuntut. Benar kata Pak Ian tadi, penganiayaan. Urusan satunya belum selesai, memang dia maling, tapi dikeroyok sama massa, dia balik nuntut. Nah, jadi kita lebih baik kita laporkan. Ya mungkin bisa ada nomor telepon Pak Ian, ada nomor telepon kami. Mungkin solusinya gimana? Saya sama Pak Ian bisa musyawarah, bisa koordinasi untuk selanjutnya prosesnya Pak. Memang saat Linmas itu ada yang mengatakan hansip Pak, ya kan? Ada yang bilang Linmas. Hansip sama pertahanan sipil kan? Nah, pertahanannya apa? Ya pertahanannya kan pengamanan juga. Cuma di situ ada undangnya masing-masing. Kayak Kodar Kamtibmas dilindungi sama kepolisian, kan begitu, sama-sama dilindungi. Kayak Linmas, Mendagri. Yang penting kita ini jaga diri kita Pak. Ya, setiap kita menjalankan tugas, baik pengamanan dimanapun, khususnya di wilayah, kita jaga diri kita, terutama faktor keselamatan dan kesehatan kita. Kita mikir ke belakangnya kita punya keluarga. Ya mungkin selain dari ini, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Karena kami sama-sama belajar, kita sharing Pak. Apa yang mau ditanyakan, silakan. Tapi saya perhatikan, udah banyak, udah 5 watt kayaknya, udah banyak yang mungkin Ibu Rizka. Iya. Nah, jadi gimana nih Bu Rizka? Mungkin Bu Rizka mau menambahkan sepatah dua patah, silakan. Musik. Ya. Boleh Pak. Musik. Musik. Iya, biar nggak ngantuk nih. Iya, biar nggak ngantuk. Ngantuk. Iya, udah pas. Satu lagu aja. Lagu. Satu lagu aja. Siap kaweran. Iya, satu lagu. Aku Ariel. Iya. Biar nih, Pak RT Dedi ingin tahu soalnya Bu. Enggak enak, yang ada pada tidur. Pak Dede, gimana Pak Dede?
guys dulu jadi. Kalau kita nyanyi, Ya Pak. streaming di Abdul ya. Jangan di. Udah lanjutin 15 menit lagi. Ya mungkin ada pertanyaan? Ya ada. Pohon rombong. Kita jangan gegabah. Oh iya ini pohon rombong. Jangan hanya pas main tebang. Kita lihat di kanan kiri kita, atas kita, terutama apa? Aliran listrik. Dan kadang-kadang ada kan, langsung gerak, ini langsung ambil bolok, naik tebang, nggak tahu ada kabel nempel di pohon tersebut, kabel telanjang. Nah, kita pikir Pak, ya, jangan lihat, oh iya, pohon rombong, tahu-tahu ada kabel nempel, jangan sempat kita jadi korban. Makanya saya bilang tadi, jaga faktor keamanan dan keselamatan diri kita dulu setiap kita bertindak. Itu harus Pak. Dimanapun di situ kejadian, maupun longsor, oh ada rumah longsor, tanah ini labil nggak diinjak? Kan begitu. Tahu-tahu yang diinjak kita, tahu berapa? Ikutlah kita. Jadi kita sebelum bertindak kita lihat situasi medan tempat dulu. Ya mungkin ada yang ditanyakan Pak RT Dedi. Iya, Pak balik lagi. Mungkin coba nyair cara penanganan kalau ada. Tadi ya, sama ini nih. Ini kan resminya segini dulu karena kita sama-sama udah tua kan. Yang ada di pikiran kita kan terbatas. Jadi nanti bisa ditanyakan datang ke pospol atau temuin saya ngobrol lagi ya. Sementara itu dulu ditutup maupun ini. Kita beri aplaus dulu buat kedua narasumber yang ada. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kamtibmas dan Bapak Babinsa itu menjadi pedoman, jadi arahan untuk kita menghadapi masalah apapun yang ada di lapangan, khususnya di Kelurahan Ratu Jaya. Jadi jangan segan-segan ya Bapak-bapak. Juga hubungi RT RW setempat supaya ada ada saksi, ada penanggung jawabnya, kerjasama lah gitu. Ya kalau gitu dengan berakhirnya kedua narasumber tadi, dengan begitu berakhir juga acara kita pada kegiatan pembinaan anggota Satlinmas Kelurahan Ratu Jaya tahun 2022. Apabila ada kekurangan dari panitia, kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan-kesalahan kekurangannya jangan dilihat, tetapi menjadi masukan buat kita semua, menjadi kalau yang kurang kasih tahu, yang jelek-jeleknya, yang baiknya dikasih tahu ke warga setempat. Ya, demikian saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bukti apa saja. Mari bangkunya dimundur ke belakang aja.